Ini lagi rame terkait program unggulan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atau pasangan nomor urut 02, yaitu terkait program makan siang gratis bagi seluruh siswa sekolah dasar, SMP, SMA atau para pelajar ya, bahkan juga disebut-sebut nih bahkan universitas juga nanti bakal dapat. Beberapa isu liar yang saat ini beredar di kalangan masyarakat adalah terkait program ini hanya akan berlangsung pada 2029. Jadi perlu waktu 4 tahun lamanya hingga program ini bisa bergulir dengan normal. Bahkan terbaru nih teman-teman, informasinya, sumber anggaran ini akan didapat dari pemotongan berbagai subsidi-subsidi yang sampai saat ini memang telah dirasakan atau diberikan kepada masyarakat. Salah satu subsidi yang rencananya bakal dipotong demi untuk mensukseskan program makan siang bersama untuk para pelajar ini adalah subsidi bahan bakar atau BBM. Informasi ini kita dapat dari CNN Indonesia di artikelnya yang berjudul Prabowo bakal pangkas subsidi BBM demi makan siang gratis, menyebutkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal memangkas anggaran subsidi BBM untuk merealisasikan program unggulan mereka, yaitu makan siang dan susu gratis. Hal itu dilakukan Prabowo Gibran jika benar-benar terpilih di Pilpres 2024. Ini berdasarkan hasil perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum KPU per pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Februari 2024. Prabowo Gibran unggul dibanding paslon lainnya dengan 57% suara dari 54,91% TPS yang masuk. Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Edi Suparno, mengatakan pemerintah Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah menjabat pada Oktober mendatang. Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Edi menilai 80% dari dana subsidi BBM yang mencapai 350 triliun tidak tepat sasaran. Kami juga menemukan biaya program Prabowo dengan mengurangi subsidi. Subsidi tidak perlu, kata Edi dalam wawancara di Bloomberg Television Kamis 15 Februari 2024. Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar 350 triliun, di mana 80% ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya sambungnya. Ia juga menuturkan pemerintah Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Edi mencatat penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10% produk domestik bruto PDB. Angka ini kata dia terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14%. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari 3 golongan masyarakat. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid, kedua 4,3 juta santri, ketiga 44,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam 8 program hasil terbaik cepat dalam visi dan misi Astacita yang diusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Johadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai 400 triliun per tahunnya. Artinya dalam setahun setiap penerima mendapat 4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan 402.000 per bulan atau Rp13.403 per hari. Sementara itu, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Jarod Wibowo mengatakan kubunya menemukan 4 pohon duit atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang. Dengan begitu, keuangan negara tidak akan terlalu terbebani. Sumber pertama didapat melalui revisi atau pasal dari salah satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap potensi penerimaan negara sekitar 90 triliun dari dana-dana yang belum masuk. Ketiga, merombak aturan perpajakan, salah satunya terkait pertambahan nilai PPN atau menambah pajak ya.
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif. Masih ada berbagai lagi sumber-sumber pendanaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup. Jika Prabowo Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional, nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgetingnya, kata Jarod beberapa waktu yang lalu. Ya teman-teman, barusan kita sudah membaca sama-sama juga menyimak ini artikel yang cukup panjang dari CNN Indonesia yang menjelaskan terkait polemik ini makan siang bersama ya, makan siang bagi para siswa, bagi para santri dan juga ibu hamil. Jumlahnya nggak main-main, hampir 400 triliun per tahun dan ini bahkan mengalahkan subsidi energi yang hanya 350 triliun. Kita bisa bayangkan jika ini 80% subsidi energi dipangkas, kita bisa hitung sendiri bagaimana mahalnya harga energi Indonesia nantinya. Jadi memang ini program ini banyak pro kontra di kalangan masyarakat juga. Apakah masyarakat Indonesia memang memerlukan makan siang gratis ini ketimbang subsidi energi ya, yang memang langsung berhubungan dengan ekonomi, perputaran ekonomi di Indonesia. Ya mungkin teman-teman semua punya aspirasi atau pendapatnya masing-masing, tulis juga di kolom komentar. Baik yang setuju, mungkin ada makan siang gratis di setiap sekolah setiap hari, bahkan di sini tadi hitung-hitungannya itu per hari ya. Per hari itu setiap anak itu mendapatkan 13.000 lebih. Jadi kalau per tahun itu hampir 4 juta lebih biaya untuk makan ya. Sesuatu yang memang ini masuknya itu konsumtif. Ya kalau ada pun mungkin ya teman-teman yang mungkin tidak setuju dengan program ini yang menganggap bahwa 400 triliun ini bisa dialokasikan untuk mendukung UKM, untuk membuat lapangan-lapangan kerja agar nanti orang tuanya mampu menyediakan gizi yang cukup ketimbang harus dijadikan 400 triliun ini dimatikan hanya untuk program konsumtif untuk makan sehari-hari ya, makan siang ya, mungkin itu juga akan menimbulkan resiko korupsi yang sangat besar. Kita tahu bansos kemarin juga banyak sekali terjadi korupsi ya, bansos yang pertama yang dilakukan pada era pandemi itu korupsinya juga gila-gilaan. Kita juga bisa bayangkan ini 400 triliun dana yang dikeluarkan pemerintah, dikeluarkan oleh negara, bisa jadi juga akan menjadi sumber kecurangan-kecurangan atau bisa jadi juga akan dikorupsi oleh para pejabat-pejabat nakal di Indonesia. Nah mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak informasi dari Supreme Detector. Kita bakal lanjut di update-update menarik lainnya di Supreme Detector. Karena itu subscribe dan klik selalu video Supreme Detector jika muncul di beranda. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.